kunci hidup mudah dan berlimpah. Kunci hidup mudah dan berlimpah. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Anas bin Malik, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man kana hammuhul akhirah, jama'allahu lahu samlah." Barang siapa yang kegundahan atau kegalauan hidupnya itu adalah akhirat, Allah akan jamakkan, Allah akan kumpulkan urusan kebutuhan dunianya. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah akan jadikan kecukupan itu ada di dalam hatinya. Wa atadhud dunya wa huwa raghimah, dan Allah akan datangkan dunia untuk orang yang kegalauan dan kegundahan hidupnya itu akhirat, itu datang dengan rendah, dengan hina, dengan mudah. Wa man kana hammuhu dunya farraqallahu lahu samlah wa ja'ala al-faqra baina ainaihi wa lam ya'ti dunya illa bima qudiralah. Barang siapa yang kegundahan, kegalauan hidupnya itu dunia, Allah akan farraq, akan cerai-beraikan urusan kebutuhan dunianya, dan Allah jadikan standar kecukupan hidup itu ada pada matanya. Allah akan jadikan fakir di kedua matanya, dan tidaklah datang kepadanya dunia kecuali hanya sebatas apa yang sudah ditakdirkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin membandingkan dua orang. Yang pertama, man kana hamhul akhirah, orang yang pertama yaitu orang yang ambisinya, orang yang kegundahannya itu adalah akhirat, dengan orang yang man kana hamhul ad-dunya, orang yang kegundahan hidupnya adalah dunia. Jadi Rasulullah ingin bandingkan dua orang yang pertama orang yang kegundahan hidupnya adalah akhirat, dan orang yang kegundahan hidupnya adalah dunia, dalam tiga perkara. Perkara yang pertama adalah urusan kebutuhan hidup. Urusan apa Bapak Ibu? Kebutuhan hidup. Orang yang kegundahannya adalah akhirat, Rasulullah SAW bersabda, jama'allahu lahu samlah. Allah akan satukan, Allah akan manage, Allah akan kumpulkan perkara kebutuhan hidupnya. Nah ini Bapak Ibu, kemudahan dari Allah. Yang penting kita, kegundahan kita, kegalauan kita itu adalah akhirat, ya. Allah akan kumpulkan, mudahkan urusan dunia kita. Bangun tidur, sholat subuh, sholat witir dulu jika waktunya cukup, kemudian sholat fajar, kemudian sholat subuh, kemudian zikir pagi, kemudian agak siang dikit sholat duha, siang dikit berangkat kerja untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Kemudian azan, sholat lagi, istirahat atau kerja lagi. Dengar azan, sholat lagi. Dalam 24 jam itu fokusnya adalah untuk akhirat. Ibu-ibu juga gitu, okay? Ibu-ibu, okay? Bangun tidur persiapan sholat subuh, habis itu masakan untuk keluarga, niat mencari ridha Allah. Kemudian bantu ngurus anak-anak di rumah, atau bantu suami mencari maisha.
Adzan, istirahat, sholat. Terus begitu, yang dipikirkan adalah akhiratnya. Maka Allah akan mudahkan, kumpulkan urusan kebutuhan akhiratnya. Tetapi sebaliknya, tiang ingkang kegundahan itu bahasa Jawane napa nggih? Napa? Galau bahasa Indonesia. Gundah niku nelongso ya sing intine sing dipikirke ngoten nggih. Sing dipikirke dina-dina. Sing dipikirke dina-dina niku dunia. Rasulullah SAW bersabda, farraqallahu lahu samlah. Kebalikannya, ya. Kalau yang dipikirkan hari-hari itu akhirat, Allah mudahkan urusan dunia. Kalau yang dipikirkan hari-hari itu dunia, farraq, Allah akan cerai-beraikan urusan dunianya. Allah akan cerai-beraikan urusan dunianya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kehidupan orang yang dari desa Jabung, ya, jauh di sana. Masya Allah, kerja dari malam sampai malam lagi. Maksudnya berangkat sebelum subuh, pulang sudah malam, nggak pernah lihat matahari di rumah. Ya. Anaknya bangun, bapaknya sudah pergi. Anaknya tidur, bapaknya belum pulang. Banyak sekali orang yang kehidupannya hari-hari habis untuk kepentingan dunia. Tetapi apa? Dunianya juga nggak cukup untuk menutup kehidupannya. Banyak sekali. Ya. Kemudian keluarganya bercerai-berai, tidak mudah diatur. Anak istrinya juga tidak nurut, tidak soleh-solehah. Ya, banyak sekali. Ya. Maka ayo kita evaluasi. Apakah kebutuhan dunia kita sudah dimudahkan oleh Allah? Apakah anak istri kita sudah diatur oleh Allah dengan mudah sholat, mudah jalankan kewajibannya, pakai jilbab dan lain sebagainya? Kalau belum, bisa jadi yang perlu diatur adalah himmah kita atau yang kita pikirkan hari-hari. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kebutuhan hidup. Orang yang kegalauan atau kegundahannya adalah akhirat, Allah akan jamakkan, Allah akan kumpulkan. Sebaliknya, tiang ingkang hari-hari yang dipikirkan adalah dunia, justru kata Rasulullah SAW, Allah akan cerai-beraikan kebutuhan hidupnya, urusan hidupnya. Yang kedua, yang ingin Allah bedakan antara orang yang himmahnya, kegundahannya akhirat dan orang yang kegundahannya adalah dunia dalam letak kecukupan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, man kana hammuhul akhirah ja'alal ghina fi qalbihi. Orang yang himmahnya, orang yang kegundahannya ada di akhirat, Allah akan jadikan kecukupan itu di dalam hatinya. Berbeda dengan orang yang himmahnya dunia, yang kegundahannya adalah dunia. Rasulullah SAW bersabda, wa ja'alal faqra baina ainaihi. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi letak kecukupan itu ternyata ada di dalam hati. Ya. Letak kecukupan orang beriman, letak kecukupan orang yang himmahnya adalah akhirat, itu ada di dalam hati. Maka ketika dia bisa naik motor, alhamdulillah punya motor. Bisa punya mobil, alhamdulillah punya mobil. Bahkan ketika dia
bisa jalan, Bapak Ibu nih, punya sepeda ontel, dia alhamdulillah karena yang dipikir adalah kecukupan. Alhamdulillah punya sepeda ontel. Bahkan Bapak Ibu sekedar bisa jalan kaki ya, itu sudah alhamdulillah disyukuri. Karena apa? Banyak orang-orang di luar sana tidak bisa jalan kaki. Enten sing pernah asam urat teng kaki Bapak Ibu. Enten. Rasane pripun? Penak apa loro banget? Sekedar asam urat nggih Bapak Ibu nggih. Itu membuat kita tidak bisa jalan kaki, nggih. Maka orang yang himmahnya akhirat, dia akan mensyukuri itu semuanya, nggih. Mensyukuri itu semua. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kegundahannya adalah dunia, Allah akan jadikan kecukupan itu ada di kedua matanya. Ada di kedua matanya. Maksudnya apa? Akan melihat kekurangan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Maksudnya dibandingkan dengan orang lain. Lihat tetangganya beli sepeda ontel, greges. Tetangganya beli molis, motor listrik, masuk angin. Tetangganya beli motor baru, asam urat, hipertensi mungkin katanya. Tetangganya beli mobil baru, pingsan. Tetangganya bangun rumah baru, mungkin bisa stroke mungkin. Nggih. Amargi napa? Yang Allah jadikan kecukupan itu ada di kedua matanya. Kenapa? Karena yang dipikirkan hari-hari adalah dunia. Nggih. Maka sekali lagi, ayo Bapak Ibu, kita periksa setiap hari, nggih. Setiap hari yang kita pikir itu apakah kurang dan kurang? Apakah waduh tonggoku iso tuku motor, aku kudu iso tuku mobil. Tonggoku duwe mobil, aku iso tuku jet. Nah, kalau masih ada kurang dan kurang, enggak bersyukur, tidak merasa cukup. Nah, itu bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi yang harus kita benahi adalah mindset kita, kegundahan kita. Kita rubah dari kegundahan karena duniawi ke kegundahan ukhrawi. Nah, itu yang kedua, letak kecukupan. Yang ketiga Bapak Ibu, Rasulullah ingin membandingkan orang yang dipikirkan hari-hari akhirat dengan orang yang dipikirkan hari-hari dunia dalam hal pola. Napa? Pola. Pola itu napa Bapak Ibu? Pola itu gambar, model. Model datangnya dunia. Model atau pola datangnya dunia. Orang yang dipikirkan hari-hari kegundahannya adalah akhirat, Rasulullah SAW bersabda, wa atat dunya wa huwa raghimah. Allah akan datangkan dunia kepadanya dalam keadaan ringan. Allah akan datangkan dunia dalam keadaan mudah Bapak Ibu. Tetapi orang yang kegundahannya adalah dunia, mangkana hamhu dunya walam ya'ti dunya illa bima qudiralah. Tidaklah datang kepadanya dunia kecuali sekedar apa Bapak Ibu? Sekedar apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Nah, ini perbedaannya jauh sekali. Orang yang himmahnya, kegundahannya adalah akhirat, bangun sudah mikirkan bagaimana akhiratku, bagaimana sholatku, bagaimana bacaan Al-Quranku, bagaimana sedekahku, bagaimana hubunganku dengan keluargaku, bagaimana tugas-tugasku, kewajibanku kepada keluargaku. Allah akan mudahkan, Allah akan datangkan dunia dalam keadaan hina. Cara pandang kita tentang dunia itu ringan,
mudah, remeh gitu Bapak Ibu. Ya. Ada musibah datang, katakan jatuh, kecelakaan, ya. Tangannya keseleo, ya, tangannya atau patah sekalipun. Apa yang dia pikirkan Bapak Ibu? Apa? Alhamdulillah, bukan leherku yang patah. Contohnya gitu loh Bapak Ibu. Jadi ini dunia gitu kan, sakit, biasa. Alhamdulillah, bukan leherku yang patah. Hilang motor, alhamdulillah, bukan hilang mobil. Orang di mobil loh, harta paling berarti, boleh katakan ya. Alhamdulillah, bukan hilang nyawa anak kita, bukan hilang iman kita. Jadi ringan, remeh gitu, Bapak Ibu. Tetapi kalau himmahnya itu adalah dunia, ya, itu tidak diberi dunia kecuali apa yang sudah hanya ditakdirkan, ya, hanya yang ditakdirkan saja. Dia tidak mendapatkan rezeki dari ketakwaan. Ya, padahal takwa itu akan mendatangkan rezeki. Dia tidak diberi rezeki dari pernikahan, ya, karena pernikahan itu akan mendatangkan rezeki. Dia tidak akan diberi rezeki dari arah silaturahmi, dari arah sedekah, dari arah sholat duha dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena himmahnya, kegalauannya adalah dunia. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat duha nggih. Enten sing rutin salat duha Bapak Ibu? Enten? Ini mboten pamer. Sing wantun ngacung salat duha kula kasih hadiah. Sinten sing ndek esuk salat duha? Setunggal, kalih, 3, sekawan, gansal. Nah sekarang Pak Tamir ngendi Pak Tamir ini? Pak Tamir ketua DKM begini. Ustaz milih putra 1, putri 1, saya kasih hadiah. Kula ketek wau ngantongi. Sing salat duha. Durpres iki ngapunten mboten beto, durpres namung beto arto. Monggo, tunggal nggih. Nggih, putri tunggal, putra tunggal. Mungkin sing paling membutuhkan. Monggo saat ini hadiah Ustaz. Ketua DKM Ustaz. Nggih, salat duha nggih. Kula ulangi, salat duha itu nggih, salat duha itu bisa mendatangkan rezeki. Tetapi orang yang himmahnya dunia, dia niatkan salat duha itu untuk apa? Mencari rezeki, mencari dunia. Ini Bapak Ibu salah. Ya. Himmahnya dunia. Kalau dia pengen dapat pahala, pengen dapat dimudahkan, himmahnya harus akhirat. Maksudnya ya, himmahnya, kegalauannya adalah akhirat. Aku sholat duha supaya dapat ridho Allah. Wadene kertas ya. Basa mriki nggih. Wadene Allah mudahkan rezeki saya kanthi salat duha, alhamdulillah. Ampun salah nggih. Amargi kathah motivator menganjurkan salat duha supaya rezekinya mudah. Ngapunten niki, mohon maaf. Ini tidak lillah nggih. Ini adalah himmahnya dunia. Ngoten. Himmahnya, kegundahannya adalah masih dunia. Maka bener nek salat duha niate gen rezekine gampang. Kok rezekine ra gampang-gampang? Salah niat. Niatnya harus mencari ridha Allah. Wadine rezekine dimudahkan, alhamdulillah. Harus lurus niat.
kegundahannya harus lurus. Kita silaturahmi. Barang siapa silaturahmi, Allah akan mudahkan rezekinya. Niatnya jangan biar rezekinya gampang, Bapak Ibu. Ini salah lagi. Ya. Salah. Amal kita apa? Kita sudah berikrar 17 kali dalam sholat kita. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Gitu. Lah kok ibadah untuk dimudahkan rezekinya? Ini salah atau benar nih? Salah, Bapak Ibu. Silaturahmi niatnya mencari ridha Allah. Ewadene itu bahasa gampangnya bonus, nggih. Kok delalah bonusnya rezeki ini dimudahkan? Alhamdulillah. Yang pertama adalah mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah, adapun Allah mudahkan rezeki kita, Allah tambah umur kita, itu adalah bonusnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, himmah kita, niat kita, tujuan kita adalah akhirat. Termasuk maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenengan nyekolahke anak ting sekolah. Nyekolahke anak. Nggih. Ngapunten niki. Supaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan. Yang pertama tadi apa? Allah kumpulkan kebutuhan hidup kita. Ya. Kemudian yang kedua, Allah jadikan kecukupan dalam hati kita. Dan yang ketiga, Allah jadikan wa atat dunya wa huwa rahimah, dan Allah jadikan dunia dalam keadaan mudah, ya, ringan, hina. Maka ayo kita benarkan niat kita. Kita nyekolahkan anak supaya anak pinter, supaya anak mudah mendapatkan jannah, man salaka thariqah, supaya anak mendapatkan ridha Allah, supaya anak masuk surga. Itu dulu Bapak Ibu yang dimaukan Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niatnya, luruskan mindsetnya untuk akhirat. Ya. Tapi sebaliknya, ya, bisa jadi kita salah niat. Ya. Tak sekolah ke anakku gen duwe jeneng, ora dikei jeneng kecilek. Kan ngoten nggih. Tak sekolah ke anakku kuliah gen kerja nang perusahaan. Nah, ini boleh, nggih, boleh. Tetapi tadi Allah nggak akan kasih bonus kemudahan tadi. Karena himmahnya, kegundahannya adalah dunia. Tinggal merubah dikit Bapak Ibu. Merubah niatnya, kegundahannya, tujuannya untuk akhirat. Mudah contoh. Ya. Ibu-ibu nggih ngoten. Halo Bu. Panjenengan ibu-ibu nek jenengan masakan untuk suami, untuk anak-anak, niatipun napa ibu-ibu? Napa? Jangan-jangan mboten enten niatipun. Wah, rugi ibu-ibu nek rantek niate. Nggih. Tata niat dulu, saya masakkan untuk suami dan anakku supaya dia bisa sehat, bisa beribadah, dilengkapi. Nggih. Himmahnya, kegundahan, tujuannya itu dilengkapi untuk akhirat ibu-ibu sekalian. Karena kalau ibu-ibu salah tujuan, salah niat tadi, ibu tidak dapat bonus yang 3 tadi. Jama'allahu lahu samlah, Allah akan kumpulkan urusan perkara dunianya, kebutuhan dunianya, dan Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya, dan Allah akan jadikan dunia itu dalam keadaan mudah. Ya. Tetapi sebaliknya, ketika niat kita, ibu-ibu sekalian, masake bapak, masake putra, niatipun gen disayang garwa. Ngoten nggih Bu nggih.
Nah, nek niate ganti sayang garwa, bapak-bapak dari sawah panas-panas kesel, nggih. Delalah teko omah kok rodok kasinen. Pripun bapak-bapak? Pripun? Alhamdulillah sak sendok wae. Lho kok sak sendok? Pak, kok sak sendok, Pak? Oh, piye sithik wis krasa. Ngoten nggih. Lara ati mboten, Bu? Lara ati. Teko omah wis direwangi masak digeke wedang. Delalah bapake nang dalan enek urusan diseneni karo bose teko omah murung. Ora dilem malah disentak. Omah apa wae? Ngoten nggih. Kok enek larangan ngarep omah. Ngene ngoten. Jenengan ket esuk wis masak ibu-ibu, wis masak, wis rekoso kok disentak, kira-kira lara ati mboten? Lara ati. Supaya mboten lara ati pripun? Niatnya diluruskan. Aku niatku wis mencari ridho Allah. Ewadene pakku ora bersyukur, ora ngelem, ora terima kasih, ora apa-apa. Sing penting entuk ganjaran kanggo Gusti Allah. Penak, Bu. Nggih. Bapak-bapak nggih ngoten. Niatipun pados maisha, nggih, pados rezeki untuk mencari ridha Allah. Ridha Allah. Nggih. Ridha Allah. Nek sing dikei dhuwit, yo Bu, saiki dina iki rada sepi. Di timur 50.000. Delalah wong omah lah 50.000 nggo apa? Gua diontalke dite. Lara ati mboten, Pak. Nek niate gen entuk apa? Sayangi istri, gen dibales buat perbuatan baik dari istri, lara ati. Nggih. Amargi niate salah. Tapi kalau bapak ibu bapak niate aku golek duit makarya, niate mencari ridha Allah. Tekan omah bojo ora ngekeki senyum, bojo merengut, nggih. Tekan omah malah ngomel-ngomel, santai. Nggih napa nggih, Pak? Santai wong niatku cari ridha Allah. Nggih. Ora urusan kowe nampa apa ora. Ora urusan mbok genge teh apa ora. Wong niatku cari ridha Allah. Kan ngoten. Nek niate mau teng omah gen digeke pangan sing penak, ngombe sing seger. Ndelah tekan omah garwane sare, nggih. Kesel-kesel luwe nelak ora disiapke malah bojone turu. Anyel apa mangkel, Pak? Anyel. Nek niate salah. Nek niate golek ridho Allah, mudah. Mudah. Bonusnya apa? Bonusnya akan dilimpahkan Allah dengan kemudahan-kemudahan tadi. Dilimpahkan Allah dengan kemudahan-kemudahan dunia. Apa? Dicukupkan, dianggap ringan, dan Allah jadikan kecukupan itu di dalam hatinya. Tetapi sebaliknya, ketika himmah kita, tujuan kita, ambisi kita, kegundahan dan kegalauan hidup kita itu dunia, Allah akan cerai berikan kebutuhan dunia kita. Allah akan jadikan rasa kurang di kedua mata kita, ya. Dan Allah tidak memberikan kepada kita dunia kecuali hanya sekedar yang ditakdirkan. Nah, Bapak Ibu, yuk sekarang kita evaluasi lagi. Kita ambil contoh. Kula badhe tanglet. Kira-kira Bapak Ibu, penghuni lapas kertas nggih. Lapas di penjara. Nah, penghuni penjara kasus korupsi, kata-kataipun para pejabat nopo petani. Pejabat. Penghuni lapas korupsi, kinten-kinten para menteri nopo para mami-mami. Menteri. Kira-kira penghuni lapas korupsi itu anggota DPR atau ibu-ibu yang di dapur? Anggota DPR.
rata-rata yang menghuni lapas korupsi itu menteri, pejabat, anggota DPR. Kinten-kinten nopo masalah itu Bapak Ibu? Kan mereka pasti kaya, gitu. Rata-rata kan menteri kaya-kaya, rata-rata anggota DPR ya kaya-kaya, rata-rata pejabat ya kaya-kaya. Ngopo kok justru mereka yang masuk penjara karena maling? Korupsi kan maling ya, malingnya duit rakyat ya. Nah, ngopo kok malah mereka-mereka yang justru kaya raya itu yang memenuhi sel korupsi, sel para koruptor. Amargi apa Bapak Ibu? Amargi Allah jadikan kurang di kedua matanya. Allah jadikan ketamakan di kedua matanya, dan itu adalah azab. Okay? Itu adalah azab dari Allah untuk mereka yang himmahnya itu adalah dunia, ya, himmahnya atau tujuan ambisi hidupnya adalah dunia. Allah jadikan kurang pada wis dadi menteri, dadi DPR, dadi pejabat, kan sugi-sugi gitu. Tapi kok malah jek maling. Nah, margi napa? Allah jadikan kekurangan itu di kedua matanya. Tetapi Bapak Ibu, jarang sekali orang yang rajin sholat 5 waktu, kerjane nggih teng griya, petani, pedagang desa, itu justru tidak ada di lapas koruptor. Amargi napa? Allah jadikan kecukupan itu ada di dalam hatinya. Maka Bapak Ibu, kunci kemudahan hidup, jadikan hidup kita sehari-hari itu adalah untuk mendapatkan akhirat. Itu kunci kemudahan hidup. Dan kunci kerusakan, kesempitan adalah jadikan semuanya keseharian kita yang kita pikirkan, bahkan ibadah yang kita lakukan untuk dunia, sempit hidup kita. Okay? Sempit hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk pribadi saya dan umumnya kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.